aslinya jauh banget. Jauh lebih meningkat lagi. Kenapa tadi gua full di belakang ini berasa full gitu. Nggak bunyi bass doang di sini. Halo, saya Nedex, balik lagi sama gua Kevik, masih di Medan. Ini edisi Medan dan gua lagi ada di mobil BYD Sea Lion 7. Nah, di sebelah gua ada Kodimas, ada perwakilan dari Audio Plus. Ada yang mau disampaikan sama Kodimas. Nah, mobil ini tidak melakukan major upgrade, cuma hanya ditambahkan ada beberapa komponen, cuma starnya bukan itu. Maksudnya buat yang punya BYD Sea Lion 7, ini bisa jadi option buat lu. Karena apa? Nggak ada yang namanya potong kabel. Ya, kita bicara itu dulu. Pasang apa aja sih kok di mobil ini? Nah, jadi kita ngelanjutin omongan kita di video sebelumnya. Jadi ini ada BYD Sea Lion. Jadi kita tuh punya produk dari Goldhorn tuh. Oke. Namanya AP218. Dia itu dapat mengakses sistem digitalnya A2B dari BYD. Sebenarnya bukan cuma BYD aja sih, ada beberapa. Bisa Ion juga bisa, dari Xpeng juga bisa gitu. Nah, tapi salah satunya inilah BYD Sea Lion 7 ini bisa. Kita bisa akses sistem digital dia. Jadi kalau kita mau play lagu bisa dari sini nih. Tunggu. Ini udah file HRS. Jadi kita bisa masukin file-file HRS kita ke USB. Kita terus bisa play lagu dari sini. Oke, bisa kita ulang dulu, keluar kita tes dulu. Ya. Oke, kita masuknya kemana? Kita masuknya ke sini, terus ke sini. Tunggu sebentar. Karena dia masih pakai emulator untuk install ini. Nah, udah connect. Nanti kita bisa play lagu dari sini nih. Oke. Nah, sebelum kita play, sebelum kita mulai, yang soal preset itu yang kemarin kita ngobrol itu yang mana kok? Nah, preset ini itu mungkin dibantu Anan jelasin juga kalau gini. Settingannya berarti masuk ke settingan mobil ya, Han? Iya. Kalau ini ya. Jadi kalau ini masuk ke settingan mobil, setting audio. Nah, itu ada Dyno Audio Sound. Nah, ini ada 5 preset yang bisa kita pilih di situ. Ini bawaan mobil ya, bener ya? Jadi ini bawaan mobil, karena sistem mobil ini ampli standarnya udah kita copot, jadi sama sekali nggak fungsi. Tapi menu ini masih ada di dalam head unit, otomatis menu ini bisa kita gunain untuk si Goldhorn. Jadi ini kayak memori 1, ini memori 2 gitu, bener ya? Jadi di Goldhorn kita bisa taruh 5 preset dan bisa dipilih lewat head unit. Jadi kalau biasa kan kita mesti nambahin remote tuh, remote Iya. Ini nggak usah, ini tampilan semua clean di sini. Jadi tetap standar, tapi kita bisa play dari sini. Tuh, ini mau yang lebih banyak ada bass, ini yang bassnya lebih kecil, kita bisa ganti-ganti lah, bisa pilih. Iya, berarti ini bisa dimanfaatin untuk jadi preset ya. Betul. Preset 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lu udah dapat 5 preset. Betul, tanpa nambah device atau tanpa ubah-ubah inilah. Semuanya standar, nilai plusnya di situ. Jadi yang buat lu kagak mau ada tambahan-tambahan di sini gitu ya. Ini udah bisa jadi option gitu. Karena saat ini kan kita nggak bisa pungkirin mobil listrik masih hal baru di Indonesia. Orang masih takut masalah warranty. Kalau kita potong-potong kabel kan mereka takut. Nah, tar dulu soal teknikal. Itu amplifiernya berarti udah dicopot terus masuk ke Goldhorn ya dong? Jadi gini, sebenarnya nggak dicopot semua. Amplifiernya tetap di dalam mobil. Cuman semua kabel yang di amplifier itu udah pindah ke Goldhorn. Jadi si amplifier ini cuman buat istilahnya. Jadi gini, pada prinsipnya mobil listrik Cina ini kalau misalkan dia dalam kondisi charging atau dalam kondisi nyala dan segala macam, dia mesti ngecek seluruh sistemnya ini normal. Baru mobil ini bisa berjalan dengan normal. Nah, ketika amplinya kita cabut, itu si ampli ini tetap kita pasang, cuman asal nyala doang. Tapi kabel yang ada di ampli itu udah kita pindahin semua ke Goldhorn. Jadi cuman buat nge-sense doang sih si ampli. Karena kalau dia di tag nggak ada ampli aslinya, dia akan muncul error dan lain-lain kan. Langsung error. Tapi secara input dan outputnya udah nggak fungsi nih si ampli. Dipindahkan. Udah dipindahin ke Goldhorn semua. Ini sangat aman banget. Buat gue sih aman banget ya, karena nggak ada potong. Cuma hanya yang penting ke detect ya. Mobil Cina pokoknya lu ada salah satu yang hilang atau salah satu rusak, udah indikator semua hidup semua. Karena semua kan digitalnya mereka ngecekin semua nih mobil begini. Ya, faktor safety-nya lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi dari penjelasan produk itu kan tadi kita bicara A2B-nya dari Goldhorn itu sendiri. Nah, yang di belakang kan perangkatnya kan ada banyak tuh, ada beberapa. Bisa disebutin nggak kok selain yang Goldhorn? Kebetulan dia itu pasang di SPM itu A2B, Goldhorn A2B yang buat masuk digital.
Nah, cuman i2B itu belum ada playernya, belum ada high-res player. Oke. Jadi kita tambahin lagi satu high-res player. Lalu dia juga nambahin subwoofer dan satu monoblock dari Audition. Cuman untuk yang lainnya ini masih standar, speaker depannya standar, speaker belakang juga standar. Kita dirubah. Kabel speaker apa segala macam masih tetap pakai yang standar. Masih bawaan. Berarti benar-benar clean look, cuma hanya di belakang doang. Di belakang aja. Itu pun kita bikin juga rata. Dan lu masih bisa taruh barang benar-benar tanpa takut tidak mengganggu lah, nggak ganggu sama sekali di bagasinya. Iya, udah aman banget sih kalau menurut gue ya. Aman. Jadi yang sekarang di tampilan kita ini, kita udah langsung dari yang ini pakai high-res player. Pakai high-res playernya itu dari Goldhorn itu ya. Goldhorn juga. Yang di sebelah yang di tengah tuh kalau misalnya yang lihat. kecil benar. Oke, terus tadi gue lihat juga ada merah-merah itu apa ya? Yang itu super cap. Super cap dari Goldhorn. Super cap dari Goldhorn juga. Berapa farad sih itu? Itu yang 450. Yang gede. Ya udah. Tapi kan pasti ada nanya. Lu pasti nanya nih, gue tahu nih. Pasti ada yang nanya. Lah ini mobil kan udah listrik, ngapain mesti pakai super cap lagi? Itu beda kalau itu. Gimana coba? Waduh. Ini susah. Pasti ada yang nanya, lah ngapain mesti pakai super cap lagi? Gitu. Jadi kenapa ditambahin super cap ya? Karena dengan adanya super cap kan dia khusus buat audio nih. Otomatis audionya listriknya lebih stabil dan lebih bersih lagi. Ya seperti reservoir lah. Gini, mobil listrik ini walaupun memang dia udah ada baterai, cuman dia tetap ngelewatin aki 12 volt kayak mobil normal. Oke. Nah, otomatis kan sebenarnya sumber listriknya jadi mirip kayak mobil normal. Nah, itu penjelasannya. Itu salah satu ini sih, banyak orang yang takut-takut masuk mobil listrik. Iya. Beberapa mungkin belum paham kalau sebenarnya hampir nggak ada bedanya sih sama mobil konvensional biasa, AS biasa ya. Sama. Karena melalui aki biasa juga gitu. Kita ngambil dari situ. Jadi nggak langsung ambil dari baterai gedenya, tetap dia langsung masuknya ke aki. Nah, biar akinya tetap awet, nggak merusak apapun, ditambahin pakai super cap itu. Jadi nyedotnya dari super cap bukan dari aki. Biar gitu lebih stabil juga. Lebih bersih. Gitu. Nah, terus suaranya. Nah, suaranya gue belum denger nih. Suara harus denger sendiri. Harus rasain sendiri. Kebetulan lo udah pernah denger aslinya belum? Asli gue udah pernah denger. Oke, jadi bisa bandingin. Udah tahu suaranya kayak gimana, kurang lebih kayak gimana suaranya. Itu via Bluetooth ya soalnya kan. Nah, sekarang yang kita denger itu via apa nih kok? Kita ada dua opsi, tapi kayaknya biar lebih mendekati aslinya kita pakai streaming Bluetooth aja ya, pakai handphone. Karena semuanya kebanyakan orang udah pakai Bluetooth. Betul, harian udah pakai Bluetooth, gitu loh. Ya udah, kita coba dengerin lagu pertama.曾经想起，在这样的夜里，依然清晰，雨中的我和你，从没忘记分手时的心情。雨中的你不再感到熟悉。无情的雨，轻轻把我打醒，让我的泪和雨水一样冰。无情的你，不再怀念过去，让我的情也从此否定。什么原因让我俩在一起？过去的你，我不想再提起。
再牢记我和你的约定。雨中的你一再让我哭泣，让我哭泣。无情的雨，轻轻把我打醒，让我的泪和雨水一样冰。无情的你，不再怀念过去，让我的情也从此被否定。原来 Jauh ya, Jauh. jauh lebih meningkat karena gue tahu, Kalau gue di-compare, ingat aslinya jauh banget. jauh lebih meningkat lagi. Kenapa tadi gue dari sini gue ke belakang? Karena ini semua speakernya hidup, Lu sengaja untuk sengaja biar lu Oke. denger. Karena sekaligus tidak egois, cuma hanya di sini doang. Bukan egois lah, maksudnya semuanya itu semuanya bisa nikmatin. Betul. Speaker tengah hidup, Betul. Speaker center itu. sih. Bentar hidup, belakang hidup, surround pun hidup. Kan semuanya jadi hidup, jadi nggak tidak membunuh fungsi dari BYD ini sendiri gitu loh, malah harusnya lebih enak. Dan Dan kita jalanin Sky Atom juga di sini. Sky Atom hidup. Jadi ini center dan surroundnya kita jalanin Sky Atom. Sih. Jadi ketika kita duduk belakang ini, yang saya rasain juga full. Di belakang ini berasa full gitu. Nggak bunyi bass doang di sini. Ya buat yang punya BYD CL7 ini, buat gue sih, kalau misalkan lu pakai ini satu, lu tidak ngurangin apapun kok. Fungsi dari mobil ini masih normal. Suara lu jadi lebih beres, nggak ada potong kabel. Gila, lu udah plus banget. Biasanya lu pasang ini, yang ini mati, nggak bisa ini, nggak bisa on-off. Betul. Tapi ini nggak, lu semua fiturnya itu berfungsi semuanya. Fungsi mobilnya Lu masih nggak rugi normal. apapun. Lu malah upgrade, lu nambah, bukan upgrade ada yang lu buntungin. Nggak. Berapa duit sih? Ini 31 sekitar 31 ya, bener ya? 31 lah. Kecil lah buat Slow, lo ya. orang lah. Kecil lah. Everybody happy loh, bukan cuma hanya di depan doang loh. Ini semuanya hidup loh. Oke, kita dengerin lagu kedua. But it's over now. Lay whisper on my pillow, lead the ringtone on the ground. I wake up lonely, is there silence in the bedroom and all around? Touch me now, I close my eyes and dream away. Oh, we must be loved, but it's over now. We must be good, but lost it somehow. We must be loved, but it's over now. And all that I wanted until time had run out. We may believe it, we're together. Then I shall tread over your heart. Lean outside, turn the water like a teardrop in your palm. I need someone, a winter's day, a dream away. Oh, we must be loved by someone. Nah itu dia Sonedix
hasil lagu dari prosesornya yang A2B buat enggak, bukan cuma buat BYD aja kan kok? Enggak, ini bisa buat Ion kayak Hypetech tuh bisa. Terus KWM Tank juga bisa, Xpeng juga bisa. Banyak lah, masih banyak mobil. Selama mobil itu udah pakai koneksi A2B. Gitu. Mobil lo aman, terjaga, semua masih bisa nikmatin fitur-fitur yang gak ada yang dibuang, malah lu bisa kemudahannya bisa lu presetnya jadi banyak, lu dapat 5 preset. Banyak nih nambahnya. Suara lu jadi lebih bener, itu yang paling penting, itu nomor satu. Suara lu jadi bener ya, lu ketemu sama installer yang bisa tuningnya bener ya, bisa meracik itu juga nggak bener ya, sesuai dengan keinginan lu. Jadi gimana, tertarik nih, hubungi nomor teleponnya di bawah. Nanti dari pihak Audio Plus bisa mengarahkan lu mesti kemana nih, toko mana, toko mana dari kalian, yang terdekat dari lu orang semua. Jadi silakan komentar suara kayak gimana, lu rasainnya kayak gimana. Tadi gua udah muter-muterin, please lah kalau misalkan lu berkomentar yang membangun, bukan ngejelek-jelekin ataupun ngata-ngatain, bukan ngebully. Ya selera kan beda-beda gitu loh. Jadi sekali lagi thank you Koh. Thank you Koh. Thank you udah sharing ilmu ini, bisa kita jadi tahu produk. Oh ternyata GoHon udah ningkatnya udah segini toh gitu. Jadi Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.